Baik, selamat malam Angkatan 4. Setelah kita belajar tentang Microsoft Word ya, kurang lebih berapa bulan? 3 bulan ini ya. Jadi Bapak kira cukup semua materi sudah Bapak sampaikan. Nanti tinggal diulang-ulang saja. Kemudian kita sekarang masuk ke MS Office yang lain, yaitu MS Excel ya. Nah, apa itu Microsoft Excel? Mungkin di antara kalian sudah banyak yang pakai ya. Coba, siapa yang sudah pernah memakai Microsoft Excel? Ayo coba ketik jempolnya. Nana, pakai Excel buat apa Nana? Ngitung pengeluaran dan utang, pemasukan. Mugi, pasti lagi mandi Mugi. Ada yang suka mainan Excel? Buka apa, Nana? Oh my god. Hmm, bagus. Ya, coba sendiri harus itu. Oh, Simbahnya diajakin belajar aja, Mugi. Mbah, hello. Oke, Microsoft Excel itu bagian dari MS Office ya, Microsoft Office. Jadi dalam Microsoft Office kan ada Microsoft Word, udah kita pelajari, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access ya, Microsoft Visio Draw, Microsoft Outlook, terus apa lagi ya? Banyak. Nah, jadi salah satu yang sering dipakai dalam dalam dunia perkantoran, akademis, ya, manajemen, kesekretariatan itu adalah Word, Excel, dan PowerPoint. Ya, oke, mungkin pernah pakai dengan untuk menghitung keuangan. Sip. Cynthia juga pernah pakai untuk membuat peserta pakai Excel. Ya, membuat nama peserta pakai Word juga bisa ya. Tapi kalau keuangan tadi kayaknya cocok juga. Jadi Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet ya, lembar kerja elektronik yang berfungsi dalam melakukan operasi perhitungan, juga untuk mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Jadi intinya adalah si Excel ini ya, kata kuncinya, keywordnya adalah ini untuk melakukan operasi perhitungan serta mempresentasikan data, menghasilkan data dalam bentuk tabel. Nggak cuma tabel ya, misalkan tabel, bisa grafik ya, grafik juga bisa. Oh iya, oke. Di situ ada perhitungan
skor juga oleh juri. Oke, make sense. Sip, berarti Nana udah jago lah ini Excel. Gak apa-apa, biar semakin jago ya. Nah, jadi itu fungsinya Excel. Melakukan perhitungan, ya, melakukan operasi perhitungan, pengolahan data, kemudian dipresentasikan. Ya, setelah dihitung, diolah datanya, kemudian tidak hanya sampai di situ, tapi juga dipresentasikan dalam bentuk tabel atau grafik. Ya, jadi Excel ini memang cocoknya untuk menghitung-hitung. Kalau Word itu untuk menghitung, untuk menulis-nulis kata. Itu fungsi dari Microsoft Excel. Pak, kalau Microsoft Excel untuk ngetik bisa nggak? Bapak mau bikin novel pakai Microsoft Excel bisa nggak, nak? Oke, kok jawabannya bisa atau enggak? Berarti bisa-bisa aja sebenarnya kan? Untuk ngetik Word bisa juga ya, bisa. Ya. Kalau Bapak mau nggak ngetik nama aja, memang nggak bisa. Kalau Bapak mau ngetik novel pakai Microsoft Excel bisa juga kok. Kan laptop saya. Kok kamu nggak yang larang-larang? Iya, betul-betul. Kan mau nanti kok ada kita kita nanya, kita jelasin, ada yang nanya, emang nggak boleh? Ya boleh boleh saja. Kalau jawabannya bisa bisa, ya, tetapi akan lebih lama dan tidak efektif. Itu ya kuncinya. Jadi bisa, jawaban kalau ditanya bisa, boleh boleh, monggo silahkan, tetapi tidak efektif, tidak efisien, hasilnya juga tidak maksimal. Itu kekurangannya. Kalau adanya cuma Microsoft Excel, mau gimana lagi? Silahkan ngetik pakai Microsoft Excel. Tinggal sheetnya aja kita bikin itu nggak berwarna kan, jadi seperti Microsoft Word. Kemudian langkah-langkah memulai Microsoft Excel: aktifkan komputernya terlebih dahulu, ya. Kalau mati komputernya nggak bisa, ya. Kemudian dari tombol start biasanya, ya, tombol start, kita pilih ke Microsoft Office, kemudian kita pilih Excel 2013, ya. Oke lah, ini gampang. Nah, Office sekarang ada yang keluar 2016, ya. Nah, kebetulan Bapak kemarin install Office 2013 yang versi crack, ya, versi gratisan. Nanti kok kalian memang perlu,
mau diinstal waktu tatap muka tanggal 13 November ya. Kita akan bertemu lagi tanggal 13 November. Boleh dibawa laptopnya, nanti Bapak bantu instalkan ya. Jangan lupa dibawa cok kabelnya. Iya silahkan dibawa. Ini Office 2013 versi crack, jadi tidak perlu registrasi. Bahasa Inggris ya. Kalau yang ada laptopnya bahasa Mandarin bisa kita delete. Nah ayo datang, karena installnya juga nanti nggak bisa kalau nggak Bapak ajarin. Installnya ngecracknya agak rumit ya, namanya versi gratisan. Oke ya. Jadi tanggalnya 13 November, jauh-jauh hari diumumkan dengan harapannya kalian bisa ngerayu bosnya dapat izin libur untuk bulan Novembernya, diambilnya tanggal 13 misalkan seperti itu. Karena tanggal 13 rencananya pihak KDEI itu mau mengadakan kunjungan ya, mau inspeksi, mau melihat bagaimana sih keadaan tatap muka kejar paket C yang berjalan tiap bulan sekali itu. Nah, kalau kami tutornya datang, muridnya nggak datang, apa kata dunia? Gak tahu kunjungannya jam berapa loh, tapi kita siap lah dari pagi biasanya. Seperti biasa lah Fitri. Kok jam 8 nggak mungkin ya? Soalnya KDI buka aja setengah 10. Ya elah Nana, ongkos lagi. Udahlah hitung-hitung Nana nggak jajan 1 bulan. Pakai naik taksi ya? Malam ini. Oke lah. Yang mau hadir silakan hadir, yang nggak hadir nggak apa-apa. Ya. Jadi kita lanjut lagi. Jadi ketika kita memulai Office 2013 ya. Nanti kalau kita udah install, kalian minggu datang Bapak instalkan, nanti pertama kali klik nanti keluar seperti ini. Nah, yang di sini ini artinya adalah recent dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang baru saja Bapak buka belum lama. Ya. Dari atas ke bawah. Jadi misalkan kalian tadi malam ngetik, kemarin malam ngetik tapi lupa di mana ya nyimpennya, kalian buka aja Microsoft Excel-nya, nanti bisa dilihat dokumen terbarunya apa yang kemarin malam pernah dibuka. Seperti itu fungsinya. Ini kayak history ya, history record. Jadi catatan sejarah dokumen-dokumen yang dibuka sebelumnya. Malam Memi. Kemudian
biasanya kita pakai yang pilih ini beberapa template ya, beberapa layout yang ditawarkan oleh Microsoft Excel. Ada yang model kalender, ada yang student kalender ya, ada yang model untuk pinjaman, banyak family budget ya. Nah, kita biasanya pilih yang ini, yang blank dokumen ya. Klik, kemudian di bawahnya klik, kemudian dia akan masuk Microsoft Excel yang baru. Nah, inilah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, ini ada beberapa unsur-unsur utama yang ada di dalam Microsoft Excel. Ada judul, kemudian office button, akses cepat, dan toolbar. Nah, ini namanya judul ya. Kemudian office button, nah untuk office button sekarang tidak ada lagi di 2013 ya. Biasanya dia di pojok sini ya, di pojok kiri atas ini ada office button, tapi di 2013 tidak ada ya. Jadi kalau kalian klik file ini, dia akan muncul jadi office button di 2007 itu kayaknya dihilangkan ya, sepertinya dihilangkan, kemudian dijadikan satu dengan file di sini ya. Kemudian ini namanya menu bar ya, hampir sama seperti Microsoft Word, ini namanya menu bar. Oke, ini dia. Kemudian inilah namanya toolbar ya. Sama. Kemudian ada lagi yang namanya, sebentar loadingnya agak lama. Menu help, kemudian lembar kerja, sel, penggulung. Oke. Ini namanya penggulung ya. Ini namanya penggulung. Kemudian ini namanya workbook ya, ada di sheet 1 dia workbooknya.
Kemudian ini namanya sel. Ini sel. Ya. Kemudian yang ABC ini namanya kolom. Ya. Yang kotak-kotak itu sel namanya ya. Ini namanya sel. Ini namanya workbook. Ini ada sheet 1, ini bisa ditambah ya. Sheet 2 dan seterusnya. Kemudian ini penggulung. Kemudian ini row. Jadi misalkan kalau di sini ya, misalkan ini Bapak buat dari angka 12 ini ke samping. Di titik ini namanya sel, nama selnya adalah J12. Ya. Ya, J12. Maksud kan? Jadi dari sampingnya 12, dari row-nya 12, dari kolomnya J. Namanya sel ke J12. Ya. Jadi kalau kita klik di sini kursornya, di sini akan muncul. Ini alamat selnya. Kalau misalkan ini kan kalian lihat di sini. Ini adalah di kolom A, ya kan? Kemudian row-nya di angka 1. Berarti ini namanya A1. Selnya A1. Dia muncul di sini A1. Seperti itu. Kalau yang bawa laptop bisa langsung dicoba ya. Ini bagian-bagiannya. Ini tadi ya. Nih, di sini kita bisa melihat kolom heading ya. Inilah kolom heading. Untuk melihat mana kolom yang aktif ya. Di sini ada di D2, makanya dia muncul di D2 ya.
Kemudian oh ini dia. Nah, kok lompat-lompat. Nah, ini range ya. Range range itu adalah kumpulan dari beberapa sel ya. Tadi Bapak jelaskan kalau misalkan satu kotak ini namanya sel. Ya kan? Ini namanya sel. Ini namanya sel. Masih ingat kan? Sel adalah yang dipakai bagian terkecil dari sebuah makhluk hidup, namanya sel. Nah, itu dipakai dalam istilah Microsoft Excel juga. Sel itu bagian kotak-kotak kecil yang di dalam Microsoft Excel, dalam workbooknya Microsoft Excel, itu namanya sel. Kemudian gabungan dari beberapa sel ya yang aktif pada lembar kerja itu disebut range. Jadi caranya membuat range itu adalah diklik di pojok, misalkan diklik di sini ya, diklik di sini. Nah, diklik di sini misalkan, kemudian diklik kiri ya. Klik kursor pada sebuah sel. Kemudian diklik kiri. Ditahan ya, di drag. Kemudian tarik. Geser ya. Jadi digeser ke sesuai keinginan ya. Jadi misalnya kita klik di sini ya. Kemudian di klik kiri, ditahan, kemudian diturunkan sampai pojok sini. Maka range-nya adalah A1C7. Maksudnya mana? Dia mulainya dari A1 range-nya, berakhir di ini A7. Ini kan? Ini angka 7. Ya kan? Kemudian ini ada C. Berarti C7 di pojok ini. Kemudian di sini angka 1. Kemudian ini angka A. Berarti A1. Jadi range ini yang aktif ini, yang kita blok ini namanya range A1C7. Ada pertanyaan? Jelas ya? Karena ini penting ini. Nanti kalau kita ngitung-ngitung pakai Excel kan harus jelas selnya keberapa yang aktif. Ya, sel range. Nah, kemudian bagian-bagian dari setiap menu bar ya, beberapa toolbar yang ada. Ini file, ini home ya, ini yang aktif home. Di dalam home itu ada clipboard, ada font, huruf, alignment ya. Alignment itu susunannya ya, susunan dari teksnya, tata kiri kanan, apakah center gitu ya. Kemudian number, ada number ya. Ini nama toolbarnya. Ada font, ada number.
ada style, ada cell, ada editing. Nah, fungsi-fungsinya sebenarnya hampir sama dengan Microsoft Word. Ya, jadi fungsinya itu kalau kalian bingung, fungsinya itu hampir sama dengan arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Misalkan tentang ini yang mana nih? Yang dari Windows-nya atau dari Microsoft Office-nya aja? Jadi kemarin istri bapak kan dikasih laptop sama profesornya. Jadi Windows-nya itu masih dalam bentuk Windows-nya Windows 8 ya. Tulisannya Mandarin. Nah, itu gampang ya kalau Windows-nya. Kita bisa setting. Tapi untuk Office-nya Bapak nggak tahu kenapa, seharusnya bisa di situ ya, ada di Advance. Kalau kita ke sini, sorry. Oh, ini dia. Dari sini, ini diklik ya, diklik. Kemudian urutan kelima dari atas ya. Urutan kelima atas di situ ada pilihan bahasa. Ya, filenya itu diklik, kemudian ada option di bawahnya ya. Bapak 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 fotokan di bisa diganti, bisa diganti. Diklik di filenya, nanti keluar ini, pilih option ini. Option, kemudian ini nanti bisa dipilih bahasa. Nah, di sini jadi ini harus diklik dulu, dicari dulu. Diinstal dulu. Nanti di sininya juga diganti. Ininya juga diganti. Ya, udah Bapak fotokan ya, langkah-langkahnya dicoba, diraba-raba, dihitung. Kalau nggak tahu tulisannya dari atas ke bawah di. Nah, kalau nggak bisa,
Berarti Eka datang tanggal 13, nanti Bapak instalkan yang bahasa Inggris. Oke? Yang itu kita buang aja. Oke, yang ini dicoba dulu, seharusnya bisa. Ya, semoga paket bahasa Inggrisnya ada. Jadi yang bahasa Mandarin bisa dihapus aja, di remove. Dicoba yang cara Bapak tadi, ya, dari file. Nah, ini untuk, jadi bagian-bagian ini ya, kalau kalian bingung disesuaikan dengan toolbar. Jadi kalau misalkan kalian kesulitan nih, aduh saya mau ganti huruf itu bahasa Inggrisnya font. Berarti dia ada di sini. Ada di sini. Aduh saya mau ngedit, mau rata kiri kanan atau tengah ya. Itu alignment nanti di sini gitu. Jadi kalian harus tahu kebutuhan kalian apa, baru kalian cari dari mana, di mana menu bar yang kira-kira toolbarnya menyediakan apa yang kalian butuhkan gitu. Oh aku mau ini, aku mau itu gitu. Tapi kalian harus tahu dulu kebutuhan kalian. Ini masalahnya kan kadang-kadang siswa sendiri nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu. Jadi nanya pun bingung apa yang mau ditanyakan. Ya, seperti ini harus coba, ya harus coba. Bapak bilang harus coba. Jadi kalau punya uang bisa nabung, belilah netbook, belilah laptop. Second pun nggak apa-apa, ya. Jangan tab, karena tab itu bagaimanapun beda dengan netbook ya. Nah kalau untuk kalian netbook itu udah cukup ya. Beli yang paling murah kan ada kayaknya kalau di Indonesia 2.800.000 sudah bagus gitu. Jadi sebisa mungkin, karena netbook itu bisa buat belajar, bisa buat cari informasi juga kan, bisa jualan online kalau kalian suka jualan bisnis gitu, bisa buat nulis novel kayak Nana dan lain-lain. Jadi kalau buat talenan nggak bisa sih memang. Jadi sebisa mungkin nabung, beli ya, karena itu investasi. Pokoknya kalau punya netbook itu nggak bakal rugi, punya laptop itu nggak bakal rugi ya, pasti berguna buat Skypean sama pacar ya, buat update status, buat foto-foto ya kan. Bingung foto-foto, belum ngumpul foto, siapa yang belum ngumpul persyaratan, padahal kalau punya laptop, punya kamera depan bisa foto sendiri kan. Tinggal cari cari di Google editing foto online, bisa dipoto backgroundnya, bisa diedit backgroundnya. Atau kalian punya Adobe Photoshop, bisa belajar Adobe Photoshop. Nanti di Indonesia punya modal bikin studio foto, kalian bagian ngedit, seperti itu ya. Jadi harus kreatif, harus belajar sendiri. Jangan terbatas, jangan terbatas keadaan, aku cuman BMI, jaga mbah, jaga kakek, ya depro, terus galau main Facebook aja, semule. Aduh, Bapak ada teman BMI yang kalau buang sampah kan di Taiwan antri kan, jadi ke depan gitu. Jadi sering ketemu, ada teman BMI sama-sama dari Lampung gitu. Jadi tiap tidak ketemu pamernya,
Mas, saya ini lulus semule itu apa langganan setahun, terus pamer ini Facebook saya kenalan sama orang India misalnya, ganteng-ganteng, terus tapi dia ngechatnya gini gini gini. Stres bapak dengerin. Iya loh, maksudnya gini loh, eh, jangan bangga kalian misalkan penghasilan kalian di sini besar, misalkan dia lo bangga gaji saya 18.000 loh mas, ini bersih, makan dari majikan enak gini gini gini, itu kok dirupiahkan sekian sekian sekian, saya tabung gini gini gini. Tetapi yang harus kalian pikirkan, setelah saya nggak kerja di sini, apakah saya akan kerja terus di sini sampai kapan, mau tinggal di sini gitu. Kecuali misalkan kayak Eka kan mau tinggal di sini kan sampai pensiun gitu, beda gitu loh. Kalau yang kalian harus tinggal pulang ke Indonesia kan harus memikirkan kedepannya saya mau berbuat apa gitu. Ini mumpung ada uang, masih muda, masih semangat, apa yang harus saya siapkan supaya saya tidak selalu seperti ini gitu, selalu bisa naik level gitu ya. Bukan MLM yang naik level aja ya, kita manusia juga harus naik level gitu. Bapak nggak bermaksud membuat Eka galau, tetapi karena Bapak sudah menikah, sudah punya keluarga, mungkin Mugi juga beberapa teman yang lain, Fitri ya, tahu rumitnya berkeluarga itu seperti apa gitu. Sabar Mak Fitri, kan itu perjalanan hidup itu turun naik ya, jadi kadang nanti naik level, terus nanti turun, nanti naik lagi, amin kan gitu. Itu jadi, tapi harus optimis ya, harus optimis dalam hidup itu, harus ada perubahan dari hidup saya, bukan cuma soal uang. Kalau uang itu dikumpulin habis ya, kalian bawa 20 juta, 50 juta pun, 100 juta pun ke Indonesia dalam waktu sebulan bisa habis, padahal itu hasil kerja keras bertahun-tahun mungkin ya, misalkan bertahun-tahun, berbulan-bulan capek, orang nggak ngerti, tapi uang itu kayak air kan, sebentar udah habis gitu. Oh, Nana ngeri-ngeri nakut-nakutin Eka nih. Ya, ya, Bapak nggak mau fokus bahas tentang Eka atau kalian harus menikah di sini, enggak. Ini Bapak ngomongin tentang tadi, dari berawal dari netbook tadi, teknologi, kalian punya uang di sini, manfaatkan untuk membeli sesuatu yang berguna ya. Jangan sesuatu yang nggak berguna, misalkan iPhone yang ngikutin tren, karena kok ngikutin tren itu nggak akan pernah berhenti ya. Maaf, iPhone 4, iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu akan selalu berubah gitu loh. Jadi manusia itu nggak akan pernah berhenti di situ gitu. Kalau Bapak pribadi, Bapak cuman sharing, bukan berarti Bapak sempurna, enggak. Kalau Bapak menilainya kebutuhan sekarang apa misalkan, ya kalau handphone bisa WhatsApp, Line, terus media yang lain enough gitu. Karena Bapak udah tua, nggak perlu game, kemudian memori yang kuat kan, seperti itu kan. Itulah yang fungsinya untuk komunikasi, ya sekedar itu gitu.
Nah, betul kata Nana, menikah dengan siapapun harus punya tabungan. Kalau Bapak bicara bukan punya tabungan secara nominal ya, tapi kalian harus punya modal, sesuatu yang membuat kalian itu bisa berdiri dengan kaki kalian sendiri, walaupun nantinya suami kalian, teman hidup kalian itu pergi meninggalkan kalian, atau ya tidak bertanggung jawab dengan kalian atas berbagai sebab ya. Misalkan ya sekarang banyak lah, ada yang poligami ditinggal menikah kan, ada yang kabur tanpa itu, ada yang di rumah tapi tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, sebagai seorang wanita ya, sebagai seorang ibu rumah tangga, ibu dari anak-anak kalian, kalian juga bertanggung jawab ya untuk bisa bertahan hidup ya. Tidak hanya minta tangan menengadah, tetapi bisa menghasilkan sesuatu untuk anak-anak kalian, anak-anak yang kalian sayangi gitu. Tidak lagi bicara itu tanggung jawab pria dan wanita, pria suami gitu kan, enggak ya. Tuh ya. Istilahnya seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada sekarang untuk kalian belajar sesuatu ya, mencari modal untuk dapat bertahan hidup nanti ya. Karena Bapak berharap kalian tidak menghabiskan waktu kalian di Taiwan ini, tetapi bisa kembali menghadapi kehidupan nyata kalian yang normal lah sebenarnya kan. Nanti kalau Bapak bilang kalian nggak normal, nggak, kalian protes lagi. Cuman kan mau dibilang normal nggak normal, sekarang kenyataan kehidupan seperti itu, apakah normal seperti itu kan? Tidak seperti itu yang kalian harapkan terus kan. Pengennya pulang ke Indonesia, dapat suami yang baik, bertanggung jawab, ganteng, penghasilannya cukup, beriman ya, pagi masakin anak-anak sarapan, terus kalian pergi ada usaha atau kerja, bisa ngurus anak juga, pulang melayani anak, suami. Wah, indahnya dunia. Kayak di sinetron itu dulu. Gitu kan anak, sambil sambil apa, sambil ngomong anak sambil bikin novel, iya nggak nak? Bapak nggak suka drama Korea, beneran? Bapak nggak suka drama Korea? Bapak nggak suka sinetron? Bapak suka nonton film kartun ya, film kartun Pokemon, Naruto itu. Betul, betul Mbak Fitri. Teori nggak seindah praktek. Makanya eh, menikah itu nggak segampang pacaran yang indah-indah aja gitu. Jadi menikah itu sangat kompleks. Kalau mau sharing soal menikah bisa tanya teman-teman yang sudah menikah ya. Bapak katakan menikah itu sangat sangat sulit ya. Masalahnya itu banyak, makanya Bapak ubanan karena banyak masalah. Jangan santi ya, jangan jomblo terus. Keluarkan aura kecantikanmu untuk menggait laki-laki soleh ya. Oke, nah ini intermezzo aja ya, intermezzo aja. Karena kan seorang guru itu kan ngajar nggak soal akademis aja ya, tapi harus bisa memberikan uh, pengetahuan lain ya. Vote-nya nantilah aja lah.
Nanti kita kejar lagi ya Fitri dan Endang dan Lili. Oke. Nah, ini bagian-bagian dari Microsoft Excel. Jadi ini home, kemudian ini insertnya, ya. Kemudian ini untuk page layoutnya. Jadi di insert itu kita bisa memasukkan tabel ya. Ini sama seperti tadi, kalian tinggal baca. Ini ada ilustrasi, ya kan? Ini ada chart, ya. Kita bisa masukkan aplikasi juga. Ini jarang dipakai sih, Bapak jarang pakai. Kita bisa memasukkan report, ya. Kemudian grafik, ya. Kemudian kita bisa filter juga, bisa masukkan link, bisa masukkan teks, masukkan simbol. Itu di insert. Kan insert itu memasukkan, ya. Jadi insert sudah, kita geser ke kiri ada page layout. Ini tentang fungsinya terutama untuk mengatur halaman, layout halaman, ya. Jadi di sini ada, kalau kalian bikin cover, ini ada di tema, ya. Halaman, misalkan kalian bikin cover, halaman depan mau seperti apa, bisa cari di sini, di tema di sini. Kemudian ini untuk mengatur page tabnya, marginnya, orientasinya, ya. Orientasinya itu ada potret, ya, ada berdiri, ada tidur, landscape, ya. Kemudian ada size juga, ukurannya mau letter A4 atau legal, ukuran kertasnya, ya. Kemudian print di sini di page setup, ya. Kemudian ada di sini ini untuk mengedit, ya. Kalau ada picture, kita mau taruh picture itu di balik teks atau di depan teks, ya. Itu ada di sini di arrange. Kemudian formula itu karena Excel ini kekuatannya si Excel, ya, yang nggak ada di Microsoft Word. Formula, apa itu formula, ya? Formula itu berkaitan dengan berbagai operasi matematika, operasi perhitungan, operasi pengolahan data yang dimiliki oleh si Excel. Jadi kekuatannya ada di situ, ya. Di situ ada insert function, ya. Kemudian ada untuk fungsi, ini banyak untuk berbagai fungsi. Tapi kita nggak coba dari sini, nanti kita cobanya pakai rumus-rumus, ya, di selnya. Di selnya kita bisa tulis berbagai equation, berbagai formula untuk perhitungan, ya. Kemudian data, ini data berkaitan dengan koneksi data, ya. Kemudian kita ingin memfilter,
ini untuk berkaitan sama data. Yang sering dipakai adalah yang sort and filter. Ya, kita bisa mensortir sebuah data dari kecil ke besar, besar ke kecil. Kemudian kita bisa filter, misalkan hanya yang ganjil saja keluar, yang genap saja keluar, seperti itu. Nah, ini untuk review itu lebih ke pengecekan bahasa, spelling, ya, grammarnya bagaimana. Kemudian kalau dikoreksi by online, berbagai komennya bagaimana, ya. Terus view itu lebih ke untuk menampilkan, ya, menampilkan Excel dalam bentuk zoom in, zoom out, ya. Kemudian ini menunjuk kalau kita mau selnya itu ada gridnya, bisa diklik ini grid line, ya. Kemudian bisa formulanya juga, headingnya seperti apa gitu. Jadi bagaimana cara menginputkan data dalam sebuah sel, ya. Jadi kita bisa klik tempat data yang kita masukkan, ya. Kemudian diketikkan datanya, kemudian enter untuk mengakhirinya. Jadi ketika kita enter, dia akan lompat ke sel yang lain, ya. Nah, kalau ingin mengubah datanya yang kita ketik tadi, bisa di double klik di tulisan yang kita ketik, ya, atau kita pencet F2, ya. Nah, kalau untuk menghapus, kita bisa klik sel yang kita ingin hapus, kemudian tombol delete pada keyboard, ya. Jadi intinya di sini, setelah kita ngetik, kita enter, ya. Kemudian kalau mau ngedit, klik 2 kali di situ baru bisa diedit, ya. Silahkan dicoba. Kemudian untuk memformat kolom dan baris, ya. Jadi kalau kita ingin merubah kolom, ya, caranya itu kita letakkan kursor itu di antara pembatas antar kolom. Ini misalkan ini A sama B, ya, ini B dan C. Nah, Bapak mau
mau perbesar si B ini. Jadi Bapak letakkan kursornya di antara B dan C, kemudian ditarik ke samping. Ya, di drag, diklik kiri, kemudian ditarik ke samping. Maka ini si B ini kan bertambah besar. Ya. Silakan dicoba. Ya, kemudian jadi kalau ini kalau cuma satu kolom ya, kalau kalian yang merubah banyak kolom ya, jadi diblok dulu kolom yang akan dirubah ya, diblok dulu baru ditarik ya, baru ditarik. Jadi bisa di bloknya dari atas, kemudian ditarik paling terakhir di sini. Ini ditarik di sini. Ya. Ini coba. Jadi ini B C D mau Bapak lebarkan. Kalian blok B C D, kemudian letakkan kursornya di sini. Kemudian diklik kiri, tahan, di drag ke samping. Nanti dia B C D ini melebar. Oke, mungkin sampai di sini dulu kuliah kita, pembelajaran kita. Nanti eh, hari apa? Rabu ya, Rabu diteruskan. Nah, gimana kalau kita Kamis ujian? Ujiannya 1,5 jam. Hari Kamis bisa masuk semua kan? Jadi untuk pembelajaran. Jadi 1,5 jam. Nanti Bapak upload online soalnya lewat Elekta. Jadi selesai pembelajaran kalian harus sudah mengumpul karena pilihan ganda. Kan boleh open book, boleh open
open file, daripada nanti Bapak kirimkan 3 hari ya, ditunggu sampai sampai mau kiamat pun ada yang belum ngumpul. Oke ya. Jadi Rabu kita ketemu, kemudian nanti hari Kamisnya Bapak upload langsung elektanya. Jadi Bapak harapkan semua bisa datang ya. Om Ji kalau bisa online tolong dikasih tahu online khusus hari Kamis untuk UAS dan UTS KF. Setelah itu kan selesai KF ya. Oke ya. Baik, selamat malam. Terima kasih untuk Susanti Putri Pratama Mahardika, Emi Nurhayati, Cynthia Ratnasari, saudaranya Desi Ratnasari, Fitri sang fotografer, Wahyu Wida, Eka yang lagi galon. Terima kasih. Nanti PPT-nya Bapak share, YouTube-nya juga. Hari Senin aja lah, tanggal 13 aja Bapak instalkan ya. Itu laptopnya laptop siapa, Eka? Kalau laptop kamu biar Bapak instalkan. Siap, Bu Eni. Oh ya udah. Tanggal 13 aja lah ya. Oke, baik, selamat malam semuanya. Emang kenapa laptop si Santi? Bapak otak-atik meledak mau? Mugi, hari Kamis ujian, jangan lupa, jangan telat. Sok banget lu Susanti, plasma testmu aja salah semua. Tenang, rapor sedang disiapkan. Karena rapor kalian kalau memang jadi ke kelas 3 harus sudah masuk ke Diknas November minggu kedua ya. Jadi memang sekarang masih dilengkapi semua yang masih kurang-kurang. Kalau tutornya cuma satu gampang, ini tutornya banyak, sibuk semua, ditagih nilai susah. Muridnya juga, alasannya muridnya juga ditagih ujian susah. Betul, memang besok November, makanya masih pening kepala Bapak. Oke ya, doakan saja semua tutor akademik dan kalian sehat-sehat supaya rapornya selesai, semua lancar, bulan tahun depan lulus semua.
Amin. Goodbye semua. Bye. One an. Good night. See you. Mimpi buruk nanti.